Alright, Karim Wempi Adhari, Asik. a.k.a. Tebong. Wah, ini legend ya. Tapi saya nggak akan ceritakan dulu siapa di sini karena saya akan langsung tanya nih ya. Di tahun 2004 kan tentunya berbeda ya dengan kondisi dengan sekarang ya. Sebutkan nih daging penting ya. Boleh beberapa, satu juga nggak apa-apa ya. Yang penting ini daging banget ya. Saat Star-Crossed ya, membangun brand dengan segala keterbatasannya. Ya, kalau ditarik nih, meskipun di tahun 2004 kita nggak tahu bakal hari ini tuh masih menjalaninya gitu. Yang jelas ya, kalau saya tarik summary-nya ataupun apa sih yang bisa jadi pegangan saya gitu, menjalani ini terus dan terus ya. Fokus sama dan konsisten terhadap visi misi Star-Crossed mau seperti apa gitu. Oke, berarti fokus dan konsisten terhadap visi dan misi. Ya. Oke, kita bungkus, kita bahas secara mendalam. Oke. Daging semua. Oke, Tebong, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nyampe Bandung kapan sih? Sabtu. Jarang-jarang nih dari Jogja nih. Beliau adalah the one and only owner ya berarti ya? Ya, Di Star-Crossed, founder, owner, CEO, apapun itu lah. COO, CFO, pemilik tunggal. Ya pokoknya ini adalah Mas Tebong ini salah satu apa ya yang sudah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa dari 2 dekade. Iya, 2 dekade ya? 2 dekade sampai ngantuk dia. Udah nggak tahu mau ngapain lagi saya gitu. Plottingnya gitu-gitu aja sih. Oke, ini sebenarnya kan apa ya, bikin clothing itu kan di Indonesia tuh ya terutama lah ya dari semua berawal dari apa anak muda yang memang punya kegelisahan yang sama dengan boring dengan clothing yang ada di istilahnya dulu bukan mall ya, plaza ya. Di plaza di market yang ada atau di pasar-pasar gitu ya. Sehingga kita butuh sesuatu yang fresh, sesuatu yang edgy, sesuatu yang selalu kayak gitu ya ininya polanya gitu. Nah, ini Star-Crossed sendiri tuh ketika tahun berapa pertama? 2004 ya. Ketika tahun 2004 tuh sebenarnya lahir tuh dalam keadaan apa gitu maksudnya dari pribadi sendiri gitu. Apakah koceknya pas-pasan atau minjem dari bokap atau gimana sih? Pertamanya banget gitu, roots-nya gitu. Saya kayaknya takdir deh. Takdir. Jadi Star-Crossed tuh muncul ya karena background saya suka musik, saya suka lingkungan anak muda pada saat itu main skate. Gitu. Dulu main skate juga. Kemudian saya suka tertarik dengan desain grafis. Ya balik lagi yang pertama saya suka sekali dengan musik yang tidak ada di TV gitu. Iya. Ya sama lah. Cutting edge lah ya. Cutting edge. Jadinya informasi itu saya dapetin di toko merchandise store gitu. Ataupun zaman dulu kita ngomongnya distro. Ada Zain, ada majalah. Jadi dari situ kita mulai tertarik ada di lingkungannya dulu. Kita seneng di situ gitu kan. Saya jaga toko. Saya tahu wah ada brand-brand yang memulai sebelumnya gitu kan. Jadi di situ memang terjebak. Awal mulanya ya dari gajian saya. Kalau secara kapital kita mulainya dari tidak pernah terpikir bahwa ini akan jadi sebuah enterprise ataupun company yang akan besar tumbuh dengan bangun visi misi, nggak pernah ada itu. Yang ada ya kita senang kita menjalaninya dan ini buat tambahan uang jajan kita. Start from passion. Ya, nambah jajan kita untuk masa kita muda gitu. Untuk beli kaset, beli sepatu gitu kan. Ya, sesimpel itu gitu. Kesenangan gitu. Jadi emang kalau melakukan sesuatu yang senang tuh kadang nothing tulus ya. Nothing tulus terus udahlah ajar aja dulu deh. Rock and roll gitu ya. Itu juga saya masih kuliah kan semester 6 waktu itu. Oh, udah semester 6 waktu itu ya. Jadi ya sudah jalaninya dengan penuh passion gitu kan. Maksudnya passion di sini pun ya enjoy dengan hal apapun lingkungan. Iya. 2004. Sempat ngiklan di Ripple nggak sih? Sempat kan? Berarti saya ngurus itu.
Swift, Ya, Ripple, era saya dulu. juga suka yang ngurus itu. Zaman ditarik sebelum Ripple ada troli. Ada troli, Saya suka iya. banget tuh majalah troli yang masih kecil. Ngiklan juga ada troli. Enggak dong, saya, Enggak. saya masih, wih abang-abangnya. Abang-abang aja. Ini kayaknya beyond kan. Ini Beyond, Enggak. ya ampun ini keren banget. Gua aja yang di Bandung, ini terlalu mewah ini, kurangnya tren. Nah, ada Boat Riders tuh ya. Boat Rider, ya. Kita kangen sama majalah-majalah kayak gitu ya. Cuman itu waktu start masuk ngiklan di majalah dulu kan kita belum maksudnya online tuh belum sedahsyat sekarang ya. Ya. Dan penyebarannya pun belum sedahsyat sekarang. Dulu masih ya awal-awal Friendster, Ya. MySpace ya itu dan itu waktu masuk ngiklan di majalah tuh itu mempertimbangkannya berapa lama biasanya? Kan itu kan harus bayar kan. Iya. Saya tuh baru ngiklan mulai 2008 ya Pak. 2008. Jadi perjalanan 4 tahun dan itu targeting yang harus kayaknya achievement nih. Dan ngelihat majalahnya yang ada iklan kita gitu yang rasanya seneng banget gitu. Oh aku udah sampai nih di sini. Gitu. Yang dulu masih baca-baca, sekarang ada produknya di situ. Betul. Alright. Nah ini kan tadi ngomongin masalah fokus ya. Memang ya apalagi saya ya orang-orang seni gini kadang nggak fokus gitu. Selalu fokusnya ke apa yang bisa bikin gue happy gitu terus jalanin gitu ya. Kadang-kadang lupa dengan strategi marketing, ilmu branding apa segala macam gitu. Waktu pertama kali fokus di akhirnya oke deh dunia saya ini sekarang clothing gitu. Apa sih yang pertama dipelajari gitu dari dunia clothing yang secara resminya gitu? Kalau dari secara resminya ada poin yang saya jaga gitu kan, maksudnya ini jadi pilar kita gitu. Kita harus kreatif sama inovatif gitu kan, maksudnya apa yang belum ada ataupun apa yang udah ada kita kembali kita develop lagi untuk jadi lebih baik. Jadi kunciannya dari kreatif dan inovatif. Begitu juga cara kita menyampaikan brand kita ataupun produk kita biar orang lebih banyak tahu gitu kan. Jadi ada kreatif dan inovatif ini harus berjalan beriringan. Selain kita memang fokus, pasti banyak distract-nya. Pasti karena kita memang ya itu kita orang dinamis. Dinamis tuh ngeliat itu lucu juga ya. Balik flow lah ya. Tapi balik lagi path yang bakal kita bangun, maksudnya kita akan balik lagi gitu. Kayak saya saya punya usaha lainnya gitu kan. Itu pasti di awal-awal 3 bulan pertama kemudian saya akan kembali ke kantor saya yang di Starcross gitu. Iya. Oke, ini agak mundur dikit nih sampai lupa nih. Kalau saya dulu pertama ngedengar kata Starcross, ini kayaknya anti Zionis nih. Starcross. Bisa juga ya. Itu filosofinya apa sih waktu di awal gitu? Di awal itu sebenarnya saya lagi galau pada saat itu, zaman masih muda. Saya lagi dengan lagu Ash, band Irlandia itu. Ash. Ya, kayak Wizard ya. Iya, saya lagi suka band itu, alternative rock gitu kan. Dia ngeluarin single judulnya Starcross. Dari single itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu jadi. Bener-bener kayak bikin band dari judul lagu ya. Oke. Tapi ini bikin brand gitu ya. Habis itu nonton video klipnya, ya maksudnya tentang sebuah harapan, gitu kan, liriknya juga dia mengejar sesuatu apa yang dia impikan pun dia rela, effortnya besar gitu, intinya diperjuangkan gitu, jadi kayaknya oke ini Starcross. Oh melintasi bintang-bintang ini. Ini Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj. Oh bener juga. Bener juga dia bisa. Jadi bukan hanya anti-Zionis ya, bisa juga melewati bintang-bintang ya. Isra Mi'raj. Masya Allah. Oke, jadi pasti kan ngomongin 2004 ya, itu ledakan semua ya, MTV, youth culture, terus acara-acara skateboarding itu lagi rame-ramenya gitu kan, sampai brand luar gitu, skate rock gitu segala macamnya. Iya silakan. Nah itu kan saya lihat kan kultur anak muda tuh lagi mau menuju pitch-nya gitu. Betul. Nah itu mempermudah Starcross di era awal nggak sih itu untuk lebih dikenal dan di tahun keberapa tuh mulai dalam zona aman tuh? Kalau ngomong muda enggak, karena sebenarnya tapi right man in the right time itu ada gitu. Maksudnya saya bersyukur banget di 2004 saya memulai ini. Cuma saya baru masuk kuliah kan 2001.
2001 juga saya masuk Jogja gitu. Dan 2003 saya nonton Rocket Notes di gedung yang baru. Saya masih loncat-loncat. Saya nonton beliau-beliau ini, abang-abangan ini. Saya ngefans Perasaan banget. seumuran ini ya. Jadi maksudnya informasi itu di kala itu benar kata Om Ucai, maksudnya kita lagi mau growingnya maksudnya side streamnya di anak muda gitu, itu muncul tuh skateboarding, musik, dan radio-radio pun sampai bikin acara khusus untuk itu kan, itu acara indie apa gitu kan. Dan bersyukurnya ini terlahir di Jogja gitu kan. Kalau saya pribadi ya, secara saya maksudnya Jogja saya anggap itu terbuka untuk kita pengen dekat dengan komunitinya, apapun apa yang di situ, maksudnya teman-teman tuh selalu support gitu. Dan start posisinya di sini pun istilahnya bisa dibilang dapat privilege itu gitu kan, untuk bisa kita bareng-bareng nih tumbuh dengan komunitas musik, komunitas skate, semua komunitas lifestyle anak muda pada saat era itu. Jadi dengan pas-pasan tadi gitu, maksudnya dengan uang kita hasil jaga toko, saya masih ingat tuh uang gaji saya toko 500.000. Oh, dulu jaga toko di mana tuh? Di Trigger Syndicate. Oh, Syndicate. Ya, sebelumnya Molly itu sempat keliling lah ya. Keliling lah. Kita semua Yanto ya, kalau kata-kata saya dulu penjaga Riotik kan, Riotik juga, sudah. Kreatif dago. Terus ini nih, yang paling seru kan sebenarnya ngomongin kalau kita yang ringan-ringan nih, influence ya. Awalnya influence tuh dari brand luar tuh apa sih sama brand lokalnya? Kalau brand luar saya paling suka Stussy ya. Stussy ya. Habis itu kalau ngomong ada footwear yang saya suka pasti jelas Vans gitu. Kalau brand lokal yang langsung saya lirik itu ya dari saya melihat tahu ada ini brand lokal gitu, maksudnya ya 347 Om Dendi itu. Saya kalau ditanya bapak saya waktu itu ya kalau ditanya bapak saya mau jadi apa kamu besok, kayak Om Dendi gitu. Kayak Om Dendi. Masa saya nyampe kayak gitu. Siapa itu? Siapa? Sopoy gitu. Oh kan dodolan kelambi toh. Ya maksudnya gitu lah. Cuma ada teksnya di sini, ada teksnya. Di kepala saya tuh keren. Saya pernah belanja zaman saya kuliah, saya main ke 347 waktu itu masih nama 347 bukan belum Uncle gitu. Saya ngeliat beliau itu lagi duduk di depan toko gitu kan. Tapi udah toko ya? Udah toko. Kalau saya lebih absurd lagi. Saya kan masih di kosan yang 347 itu. Saya waktu itu baru lulus SMA kalau nggak salah, atau SMA ya lupa. Ke sana, mana bajunya ini? Cuma mbak-mbak di satu meja dan ada kertas di situ. Mbak, ini bajunya di mana gitu? Ini mas katalog gitu. Jadi kan, oh ini order dulu ya gitu, nggak tahu istilah PO atau apa gitu. Oh yang ini deh ukuran L ya gitu. Oh ya nanti sekitar 2 minggu lagi kita telepon, nomor telepon. Sebelumnya lagi. Iya, jadi ngalamin yang katalognya itu kayak gitu, dan ketika udah besar dan saya ya kerja di beliau gitu di Republic Magazine, wow gitu. Cuman memang sih ya 347 itu jadi kayak satu titik di mana clothing yang base-nya AG lah ya, berkembang di Indonesia gitu, dan Starcross sendiri waktu itu color-nya ketika membuat karakternya Starcross kan pasti kan padu-padankan dari apa-apa tuh kan. Itu awal, ingat ya rilisan awal tuh desain-desainnya modelnya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau apakah naga-naga gitu enggak? Jadi kalau karena terlahir di era 2004, kan maksudnya di situ indie pop lagi naik-naiknya. Oh ya, indie pop celoknya. Pop art tuh yang dengan bulat-bulat, line garis, vektor yang warnanya gradasi warna gitu. Yang gitu lah pop vektor gitu lah. Lebih ke situ dan produk justru pop ya, popis. Sebenarnya si apa namanya pada saat keluar tuh produk kita pertama kali tuh bukan t-shirt,
produk kita tuh tas. Tas justru pertama Tas tuh. kecil gitu, tas kecil yang saya melihatnya di toko yang tempat saya jaga kosong barangnya. Bikin aja gitu. Ini peluang nih biar cepat waktu itu muter gitu kan. Baru setelah batch kedua, batch ketiga saya coba rilis t-shirt. Ya bersyukurnya alhamdulillahnya ini muter gitu kan. Ya dan pada saat kita ngerasa pengen beli ini gitu, pengen beli sepatu lah namanya muda kan. Pengen ke Bandung masih kayaknya udah influence ini kayaknya. Pengen main ke Bandung, pengen beli kaset apa ya dari situ gitu. Alright, nih tadi kan kita ngomongin fokus ya, berarti tadi ya semua seiring waktu dari rock and roll sampai akhirnya memfokuskan gitu kan, mengerucutkan lah, merapikan, mengerucutkan apa-apa yang mungkin masih terlalu lebar dan akhirnya langsung ada nih yang namanya visi dan misi gitu kan. Nah ini visi awalnya ini apa nih Starcross sendiri? Visi awalnya menjadi brand clothing independent yang bisa membanggakan nama Jogja. Itu yang paling yang saya itu ya. karena kan semangatnya memang saya tidak gimana ya, industri independen ini terakhir di Bandung gitu. Bisa saya bilang karena saya melihat gitu kan, wah keren nih, maksudnya Bandung tuh di era itu kita dapat informasi bisa dengan informasi yang itu yang tadi dijelaskan kan, bisa dapatnya di Bandung, bukan Jakarta loh, Bandung. Ya, sampai Jakarta juga ke Bandung. Ya, kemudian terakhir Jogja gitu, dengan teman-teman pun tumbuh gitu kan, banyak brand-brand muncul gitu kan. Sama, pasti kita pengennya kita bisa bersaing gitu, dan kita bisa membawa bendera brand ini gitu kan, paling generalnya gitu. Alright, jadi misi sendiri baru diturunkan nih, harus diturunkan dari visi ini, di breakdown, harus begini gitu kan. Ya itu seiring zaman lah ya. Zamannya kan ada yang tadinya pengen menguasai Jogja, lama-lama pengen menguasai dunia. Kita selamatkan dunia. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin lagi yang basic lah ya, kan kita ini ngomonginnya awal dulu nih. Sebenarnya kan kultur independen itu kan sebenarnya di tiap kota tuh sebenarnya hampir seragam ya, influence-nya ya gitu. Kalau yang metalnya gitu, indie popnya kayak gitu, yang punknya kayak gitu. Nah ini sebenarnya dari ketika waktu itu tap in-nya ke indie pop atau nuansa-nuansa yang popish, sempat akhirnya melebur juga nggak sih ke yang keras gitu, musik-musik yang agak-agak ya distorsinya lebih garang gitu, sehingga ngaruh ke desain gitu. Kalau ke desain sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya. Cuma kalau ngomong aktivasi ya, as a brand gitu kan, Starcross di sini ya kita nganggapnya semua community bakal kita rangkul gitu kan. Nah di situ setiap ada aktivasi juga kita cross genre juga, apapun di situ kita ngelihatnya ya nggak ada yang kita kotak-kotakin. Jadi filosofi crossnya itu bisa cross genre gitu. Apalagi ya maksudnya kayak hampir sama lah ya, semua kota juga kita semua berteman gitu. Pasti ujung-ujungnya bersinggungan semuanya dan saling support gitu. Ya kita saling tahu lah, you're one of us gitu ya, gitu. Walaupun dengan selera yang berbeda gitu ya. Cuma ya ceruknya gitu-gitu lagi sih ya. Pola pikirnya hampir sama dan referensinya mungkin ya hampir sama gitu. Nah ini ngomongin 2004 tuh kan selain MTV dari segala macam, waktu itu situasi Jogja tuh sebenarnya lagi apa sih waktu itu tuh, pas lagi sebenarnya industri clothing sendiri apakah sudah cukup growth-nya besar banget atau semuanya lagi berlomba-lomba untuk tumbuh gitu? 2004 tuh semua lagi merintis. Lagi merintis semua ya? Perlu ditarik lagi, sebelumnya udah ada yang merintis duluan. Di situ ada Mbak Diana, Mas Koko gitu dengan snackersnya, itu juga jadi itu lebih awal itu lebih awal gitu kan. Beliau inilah yang ngasih baca di troli, bagus Mbak Diana. Bagus. Aku orang ngerti sebenarnya, tapi bagus. Ya, bisa dibilang mereka lah yang membuka jalan. Kemudian ada Benny Sofa, Bang Ray Segido, mereka udah duluan buka toko dengan brandnya gitu kan, dengan skate shopnya gitu kan. Ya kita di sini ya
ngebagusin jalan yang mereka buat, bisa bilang gitu. Tapi peak-peaknya Jogja itu pelakunya itu tumbuh gitu, regenerasinya ada. Itu 2009 ke 2014 tuh teman-teman hadir tuh. Ya, baru kelihatan tuh ada tuh Starcross gitu kan. Itu udah kalau musik udah tapin ke era emo ya. Iya, udah ke emo. 2008 ke 2014 itu maksudnya teman-teman tuh udah mulai berani buka toko, produksian yang udah lumayan banyak gitu. Di situ kita ngeliatnya, oh Jogja kedengeran nih, ada nih brand-brand yang seperti ini gitu. Sebelumnya kan ya kita sedikit-sedikit gitu, masih kecil lah gitu. Band yang pertama kali di endorse masih inget nggak apa? Apa ya? Maksudnya ya pertama kali, ini gue pertama kali ngasih baju gitu, walaupun cuma baju doang gitu misalnya. ada si teman saya tuh Venus, saya masih ingat Venus Bali. Mungkin Venus Bali kenal ya. Dia kan sama saya jaga toko, dia punya band namanya Salient Insanity. Semoga mereka balikan. Udah tua semuanya. Bong, gue mau manggung gitu. Kan kayak gitu kan. Gue ada baju, udah ambil gitu. Ya, maksudnya kalau ngomong pertama kayaknya dia. Pas manggung di Jogja itu. Pas manggung di Jogja, maksudnya ya di gig depan toko yang gitu. Lebih ke situ. Kemudian berjalannya waktu ya banyaklah teman-teman gitu kan, kayak Nervous, adalah band-band Jogja lainnya gitu kan. Kemudian band-band popang juga banyak lah, End of Julia apalagi yang otomatis yang jadi keingetan lagi nih, oh ya ada nama band itu. Kalau saya dulu nerima demo di Ripal banyak banget. End of Julia. Siapa lagi band Jogja banyak banget tuh waktu itu. Kapten Jack. Banyak banget. Oke, ini kita masih ngobrolin yang awal-awal dulu nih ya. Cuman nanti kita bakal lebih seru lagi nih setelah kita istirahat sebentar dulu ya. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, Mas Tebong nih ya. Biasanya sebuah brand tuh kalau bikin tagline itu adalah salah satu kisi-kisi untuk mengaktifasi si brandnya. Betul. Ya kan, untuk jadi movement gitu kan, karena kan ya brand independen itu kan it's all about movement rata-rata ya. Nah ini tagline-nya kan wild and youth gitu. Jadi selalu ada wild, selalu ada youth gitu, walaupun termnya kadang diganti-ganti gitu ya. Tapi dua term itu selalu ada wild and youth. Nah selama 2 dekade ini nih cerita apa aja sih ya yang bisa di-share nih ya, daging-dagingnya nih ya ketika menjalankan si tagline-nya wild and youth ini. Ya, kata-kata wild and youth itu sebenarnya terbentuk dari judul lagu lagi. Judul lagu Skid Row. Oh, Skid Row. Iya, gone wild. Sebastian Bach. Ya kan vokalisnya kan. Gua dulu follow tuh di Twitter. Tapi nggak pernah dibalas. Sangat sudah dia. Kalau nge-mention nggak pernah dibalas. Akrab. Tetangga. Ya dari situ, wah kayaknya ini oke banget nih, pas banget nih ngewarnain gitu, maksudnya untuk kita jadi turunan desain ataupun apapun mengambil tagline ini gitu, jadinya turunan ke produk. Kedengeran memang powerful ya. Kan. Wah saya pakai tuh. Youth Gone Wild, berjalan waktu kita geser kayak wild youth gitu, youth and wild, pokoknya itu selalu kita. Ya pada saat itu sih saya ngelihatnya bahwa kayak energi yang besar gitu ya, maksudnya masih muda gitu kan,
yang kita bebas berekspresi gitu, dengan kreativitas seperti apapun. Kita nggak peduli mau orang mengapresiasikan dengan baik, mengimpresnya dengan apa gitu, tapi berharap gitu kan. Tapi ini karya kita gitu. Jadi apa, darah mudanya itu di situ gitu kan. Sampai berjalannya waktu, akhirnya pun kita pun tetap memakai itu gitu dengan selama 2 dekade ini. Karena buat si guidance, si desain kita dan market kita, kita anggap ya di sini kita gitu. Situ terus ya. Yang di rolling terus gitu. Nah ini sendiri Starcross sendiri sebenarnya ketika menggunakan tagline Wild and Youth gitu kan, apakah nggak kepikiran gitu misalnya, waduh ini youth terus nih, sedangkan saya udah nggak youth pasar gue nih kayaknya udah pada tua nih gitu kan. Mulai ada pasar-pasar yang menyukai mungkin movement yang mendewasa gitu ya. Nah itu dari ini siasatnya gimana dari Starcross? Ya pertanyaan-pertanyaan itu udah muncul di saya sebenarnya kan, pasti kan. Mau kemana, cuma akhirnya ya tetap aja saya kayaknya cocok di sini deh. Mungkin tantangannya adalah saya sudah nggak bisa keep up nih sama anak muda. Maksudnya saya masih nggak tahu, tapi kan saya bisa meriset hal itu gitu, apa sih yang dibutuhkan, lagi hype apa yang lagi mereka interest gitu kan. Dan di situ petualangannya menurut saya sebuah brand gitu kan, dan tantangannya si brand tersebut gitu. Dan balik lagi ke saya tarik di sini kan, Starcross sudah nggak kayak zaman saya dulu gitu di era 2008. Di sini ada tim teman-teman yang fresh dan mereka punya semangat yang sama dengan apa yang udah kita bangun ini gitu. Dan itu yang bisa dibilang menyuntik energi itu lagi gitu kan ke saya gitu kan. Ya udah gitu. Bukan ya udah sih, oke, ini benar gitu. Ya udah, kamu ngapain lagi mau pindah gitu. Jadi ya ini jadi pakai tagline saya dulu, stay young aja. Stay young. Jadi tetap berjiwa muda, tetap semangat lah ya itu. Karena ya kita ya fisik menua, tapi jiwa kadang kita nggak mau pindah kadang-kadang ya. Kadang kita masih mikirin hal-hal yang seru-seru dulu gitu kan. Cuman ternyata ada alarmnya juga nih. Udah pas duduk juga udah istighfar. Udah mulai nih agak-agak ya. Cuman balik lagi ke tagline ya. Kalau tagline itu kan pasti akhirnya melahirkan yang namanya aktivasi brand gitu. Nah, aktivasi brand pertama masih ingat nggak sih apa sih yang dilakukan sama Starcross? Gigs dong. Gigs ya, langsung gigs. Gigsnya indie pop langsung niche gitu, enggak. Ya gigsnya ya teman-teman dulu, lokal dulu, campur aja gitu. Campur aja lah, cross genre lah. Ya. Karena Jogja ya teman-teman ya itu aja. Yang main gitar hari ini indie pop, besok dia main gitaris metal. Metal ya. Jadi seru lah pada saat kondisi itu. Kayak si itu siapa AK47 itu. Ini Jogja bukan ya? Lupa gua. Aduh, namanya siapa sih, lupa? Hah? Ada lah, lupa. Dia dulu punya band keras-core atau apa gitu, sama satu lagi pop gitu. Kayaknya itu lagi orang-orang lagi. Nah itu berarti pertama gigs gitu ya. Nah setelah itu apa lagi tuh? Setelah gigs ada akhirnya kan pasti ini ya terjadi penyesuaian lah ya. Bentar ini ada apa? Ada penyesuaian dari dinamika kegiatan anak muda waktu itu gitu kan, yang ngomongin soal youth gitu kan. Ini apa nih yang setelah gigs sudah dijalankan, aktivasi selanjutnya tuh yang berbeda apa? Di skalanya dibesarin. Tetap ada musiknya. Kalau kita ngomong si aktivasi yang kita bikin gitu ya di Starcross, nggak jauh dari 4 pilar. Musik, skate, kemudian musik, action sport itu ada skate, BMX, inline gitu kan. Kemudian art dan street activity gitu. Street activity itu kan bukan hanya yang tadi sebelumnya yang saya sebutin gitu. Bisa aja fotografi, bisa aja apapun itu gitu. Itu selalu dekat dengan kami gitu. Dan di aktivasi yang seperti itulah yang kita ulang-ulang terus gitu, dengan package yang berbeda.
sesuai dengan eranya gitu. Ya, ya. Nah, zaman dulu kan kita kalau moto hunting moto gitu kan masih pakai roll film. Ya. Ya itu hal yang Upgrade gitu. hal cool thing gitu. Cool thing. Nah, kemudian zaman apa namanya moto yang aduh lupa. Polaroid. Polaroid gitu, pulang lagi gitu kan Ya. ada lagi. Anak-anak hipster ya. Dulu sebutnya hipster. Kalau sekarang culture kan. Anak-anak culture. Ya, sekarang tuh masih skena. gitu. Kalau dulu hipster disebutnya. Wah ini kalau fotonya pakai Polaroid ini anak-anak hipster nih pasti nih. Scene-nya beda. Beda ya. Term-termnya ya 11-12 lah ya sebenarnya. Cuma sekarang kadang ada bahasa yang diindonesiakan gitu ya. Nah ini ngomongin soal masih aktivasi brand ya. Nah sebenarnya kan aktivasi brand itu kan lebih untuk bisa memperluas lagi sayap-sayap Ya, brand awareness. brand awareness yang pada akhirnya mungkin tapinnya ke pundi-pundi gitu ya. Ya. Nah ini Starcross sendiri dalam perjalanan ini semua dalam pendanaan apa itu mandiri atau sempat ada yang ikut gabung juga di situ? Mandiri. Mandiri terus. Mandiri. Ini DIY ini. Super DIY. Saya pang dari dulu. Saya pakai. Pang nggak harus nyablon. Nggak harus jalan. Oke, jadi berarti semua ini ya. Kita puterin aja terus. Puterin terus sendiri dan itu berarti ada sebelumnya pasti ada ilmu untuk memanage keuangan sebenarnya. Iya. Nah itu bisa di-share gak tuh awalnya apakah dulu keluarga dagang, sempat jaga warung di rumah gitu? Enggak, kebetulan saya backgroundnya keluarga saya PNS, ibu saya guru. Saya cukup ditentang mau jadi apa kamu? Oh gitu. Harus kamu daftar PNS gitu Nah, kan, pastilah gitu di era-era segitu. Didoktrin untuk ke sana lagi. Iya. Sedangkan anaknya pangrok gitu. Cuma saya kayaknya harus breakthrough deh. Breakthrough ya. Saya ngeliat bapak saya kerja pulang sore gitu ya. Ibu saya ngajar gitu-gitu aja gitu. Terus Akhirnya ya saya membayangkan diri pakai baju korpri gitu. Iya. Kayaknya enggak deh. Gitu. Enggak deh. Berontak gitu ya. Saya bangun kuliah, berangkat kuliah kadang-kadang nggak mandi. Kayaknya enggak deh, kayaknya gitu kan. Akhirnya muncullah dan di era kita kan tentang informasi bagaimana how to be an entrepreneur gitu kan. Itu kan infonya minim sekali ya. Ya cuma kita Nggak kayak sekarang semua influence keluar gitu. Googling tinggal deh langsung bisa. Kadang satu teori membantah teori yang lain jadi pusing gitu. Ya kalau benar-benar saya nanya ke orang yang jalan duluan, maksudnya bagaimana mereka manage uang ataupun sebenarnya bagaimana menabung untuk pengembangan usaha, yang hal-hal yang kayak gitu. Oh perlu lusin uangnya jangan dipakai dulu gitu. Keuntungannya kita harus bikin bisa 3 lusin lagi. Lifestyle gitu. tahan, tenang. Itu ada sepatu nanti dulu. Iya, nanti dulu. Ya gitu. Kemudian ya bersyukurnya juga saya juga ya salah satu alasan saya tidak bisa membuktikan ke keluarga adalah saya kuliah sampai S2 di umur 24 tahun. Jadi ya bersyukur juga gitu ada ilmu-ilmu gitu juga gitu. Umur 24 tuh udah lulus S2. S2 di mana? Di UGM. UGM. Ngeri. Ijazah asli? Asli. Bisa dicek teknik Gitu industri. dong. Jadi jelas gitu. Nggak usah ragu-ragu jawabnya. Asli gitu. Mana ini? Wah gitu. Ini kan jadi mulai ujung-ujungnya gitu. Pikir-pikir. Mulai pikir-pikir. Ya aman. Oke, Rick, ya tadi masih ngomongin tentang aktivasi brand ya. Saya sendiri kadang dulu ngelihat brand tuh nih pada arahnya kemana gitu kan. Semua aktivasi ya diembat aja gitu kan segala macamnya. Yang paling edgy gitu aktivasi yang belum dilakuin banyak orang tapi kok gue nyemplung situ ya gitu. Pernah nggak ke Starcross di situ gitu? Atau masih di ruang lingkup masih di ruang subkultur aja? Subkultur aja. Yang baru-baru ini malah saya ngerasa kok bisa saya kolaborasi sama lembaga pendidikan gitu ya. Nah itu dia. Ya nggak apa-apa ditarik ke sekarang juga nggak apa-apa. Nggak usah di masa lalu aja nih. Kita udah lepas nih. Lembaga pendidikan gitu kayak UGM punya UGM Shop gitu. Mereka lagi ada pengembangan namanya Gelanggang Inovasi Kreatif. Di saat itu mereka punya corner ataupun toko gitu kan
yang concern terhadap merchandising, kita dilibatkan di situ gitu kan. Star Cross as a brand, ayo kita kolaborasi untuk bikin merchandising si UGM. Ya menurut saya sih belum ada brand yang melakukan hal itu gitu. Kok sampai sini saya ini nyimpang, saya nggak jadi punk dong. Mulai masuk birokrasi. Cuma kita ngelihatnya memang apa ya, irisan itu pasti ada gitu kan. Dan kita pun yang dengan kita terbiasa dengan visual, kreativitas gitu kan, kita melihat bahwa masih banyak elemen yang harus kita kerjasamakan biar mereka lebih baik dan satu wadah yang sama gitu kan, dengan niatan yang sama gitu. Kita ngelihat merchandising lembaga pendidikan tuh sebenarnya potensi untuk brand awareness-nya kami juga gitu sebenarnya. Karena kan kita bukan alumni Harvard gitu, pakai sweater Harvard gitu. Ya kayak kita nonton band kita beli sweater Harvard kan dapetnya di Cimol, kalau di Bandung kan gitu pakai Harvard. Oh ya udah, cuma desain aja keren gitu. Ini Stanford University gitu kan. Kita harus sudah mulai juga kan meng-culturekan merchandise kampus gitu. Iya, betul. Benar. Oke. Connect Star nih kayak cocok. Udah dibisik-bisik Connect Star Cross. Gimana nih? Ayo. Yo bisa yo. Manawi deh langsung. Oke. Nah, itu mah bebas ya. Connect Star udah saya bebaskan. Ini saya ngeliat lagi nih ya potensi-potensi dari sebutlah kalau kita tuh kayak punya dunia sendiri ya anak-anak. So-called independent skena atau apapun gitu kan, ya akhirnya ketika masuk ke kampus kayak gitu kan kitanya yang mewarnai gitu kan, yang mewarnai mereka gitu. Betul. Kekakuan itu kita coba poles agar lebih dinamis, lebih lebih artistiknya, lebih estetikanya lah, lebih bisa dimainkan gitu biar nggak gitu-gitu banget. Pintar gitu kan, keywordnya gimana bikin desain game? Pintar, keren, gaul kan. Iya. Maka pokoknya harus dengerin yang gini-gini gitu. Jadi desainnya harus kayak gini. Nge-brief yang desain tuh kayak gitu. Jadi nggak boleh pintar, keren, cupu. Nggak boleh. Oke, nanti kita coba bahas lagi sesuatu yang lebih deep lagi mungkin ya nanti tentang masa-masa emo-nya ini. Ada kan pasti masa ada dark ages tuh ada di setiap aktivis brand lah gitu. Aktivis brand pasti ada masa-masa gelapnya, tapi kita istirahat dulu sejenak nih sebelum masuk ke kegelapan. Daging semua. Oke, Mas Tebong, talk about Yogyakarta gitu. Yang ada di kepala saya selalu ada kata murah, meriah gitu kan. Bukan Club Project kan? Bukan. Judul lagu. Oh iya. Nah itu saya ngelihat brand-brand independen itu kan rata-rata agak pricey ya dari segi harga gitu ya, saya termasuk di Bandung gitu kan, karena kita punya segala macamnya lah di belakangnya itu untuk menjadi sebuah brand yang memang secara price pun cukup punya kelas lah gitu. Nah ini Star Cross sendiri dengan tipikal masyarakat Jogja atau kehidupan sosial yang memang kayaknya tuh serba murah gitu. Kalau kita orang luar kota ngeliatnya gitu di Jogja tuh serba murah gitu kan. Nah untuk positioning brand sendiri gimana sih apa yang dilakukan sama Star Cross gitu ya untuk bisa memperkenalkan clothing dengan harga yang cukup pricey gitu. Iya. Pertama Jogja itu sebenarnya terkenal dengan kota pelajar dan kota budaya. Yang harus di bold. Nah, di bold. Kok gue murah ya? Ini nggak bermaksud ya, nggak bermaksud. Ini mah maksudnya urusan belanjaan ya, urusan belanjaan lah. Jadi kayaknya murah-murah di Jogja gitu. Semua saya juga kesel kalau pada saat saya lagi ngantri makan gitu kan, mau bayar di depan saya ada orang Jakarta gitu kan.
ya ampun murah banget, ih nanti harganya naik. Dia pernah kasih. Oh gitu ya. Ini di podcast kita gitu yang ngomong gitu. Harganya naik. Gitu kan udah promo kan, Be. Iya kita kan shock gitu kan. Ini kenapa? Sampai nggak tega bayarnya gemeteran saya. Udah dihitung kosnya. Ya kalau Jogja sih, kalau banyak wisatawan sih, pokoknya karena dengan ramahnya kotanya, budayanya gitu kan. Kalau dibilang banyak murah, kemudian bagaimana Star-Cross masih tetap keep up ada di industri ini gitu kan. Ya apa ya, buktinya kita melihatnya apa yang kita brand value-nya yang bisa membedakan kalau ngomong pricing dan lain-lain gitu. Sejauh ini 2 dekade 21 tahun ini gitu kan, kita masih bergairah, masih bersemangat gitu dengan apa yang ada di industri sekarang gitu ya. Salah satunya dengan visi misi kami tadi gitu. Kalau ngomong apa arahnya mana nih? Si murahnya itu kompetitif. Tapi apa yang kita tawarkan ya pasti ngomong apa brand value-nya gitu. Nah, dengan aktivasi Star-Cross gitu, dengan community yang dekat dengan kami gitu kan, itu kan menjadi identitas si brand gitu. Di situ yang bisa kita ngomong, oh pricing-nya ada di sini, itu hal yang wajar gitu. Ya. Dan akhirnya masyarakat paham ya, konsumen paham tentang itu. Nah ini kan Jogja juga kan terkenal dengan, saya ngomong tentang kejogjaan dulu ya. Gitu ya. Maaf nih tadi saya ngomongin murah tuh, ininya tentang muamalah ya, bukan kota secara keseluruhan kayak tentang muamalah. Ini banyak yang ngomong murah. Nah ini saya ngelihat lagi dari segi memori saya di urusan clothing di Jogja itu saya pasti nggak bisa lepas dari yang namanya ada clothing yang dengan kearifan lokal seperti sebetulnya Dagadu gitu. Nah itu dulu ketika brand-brand seperti Star-Cross lahir gitu itu apakah mereka ada obrolan dengan kalian gitu dengan untuk urusan muamalah clothing ataukah ada selentingan persaingan atau apa kayak gitu? Enggak. Emang beda kolam ya? Iya, maksudnya beda sirkuit aja. Beda sirkuit. Kayaknya bolak banget beda kolam ya, beda sirkuit. Kami menghormatinya lah. Mau gimana juga ada gaduh. Mbah lah ya itu ya, mbah gitu. Kehitungnya mbah lah. Sebagai souvenir and gift. Ya kalau kita di sini kan ada C59 gitu. Dan kita tumbuh bareng-bareng gitu dengan tadi bahasa saya sirkuit yang berbeda. Iya, sirkuit yang berbeda. Ya, yang jelas kami solid dengan muamalah dengan apapun itu, istilahnya yang tidak tertulis, yang tertulis gitu kan. Sebagai lingkungan pertemanan kami sebagai pelaku itu Jogja ada itu gitu kan. Yang bisa kita saling support bareng intinya dan untuk menjaga industri kami tersebut gitu jangkanya lebih panjang gitu. Emang Jogja sih suasananya apa ya, antara slow living sama gimana kalau gue datang ke Jogja itu langsung seperti udah nyampe rumah gitu kan, emang homey gitu. Tapi si aktivasi anak budaya tuh ngeri juga gitu. Saya banyak liputan dulu Ripple Magazine tuh ke anak seniman Jogja. Kenapa sih di sana tuh seniman tuh kayaknya lebih liar dibanding di Bandung gitu kan. Bandung liar sih, cuman kayaknya Jogja lebih ada nuansa beyond-nya kemana gitu. Itu bisa dijelasin ya, itu karakteristik kayak gitu sebenarnya kebangunnya gimana sih? Ya teman-teman seniman Jogja. Teman-teman seniman Jogja kan maksudnya saya melihat tuh karena Jogja dengan majemuknya kami sebagai wadah gitu, Jogja sebagai wadah dan kami tumpah meruah di situ dengan culture yang berbeda-beda, kemudian dan banyak wisatawan juga jadi muncullah mungkin ide-ide liar ataupun konsep-konsep liar terhadap merespon seni gitu. Iya. Soalnya ada waktu itu yang itu meliput apa sih? Planet Mars. Jadi musiknya tuh dari denyut nadi gitu. Ya, beatnya bisa diambil. Itu sampai se-edgy gitu ini, wah ini super edgy gitu. Udah nggak ngerti gitu. Luar biasa. Sampai ke titik itu gitu. Oke, ngomongin lagi soal Jogja nih ya. Sekarang kan permainannya biasanya clothing tuh kan
tap in lagi ke urusannya dengan kayak kopi kayak gitu. Sebelumnya terima kasih nih buat Cool Coffee nih ya. Udah endorse kita terus buat kita ngopi-ngopi di sini. Nah, Starcross sendiri akhirnya di era-era mulai ngopi nih ya, skena ngopi gitu, ngopi senja apa segala macam gitu lah. Term-term itu tuh pasti terus selalu dibuat lah sama anak indie lah. Nah itu akhirnya tapi juga mulai ada coffee shop di offline store-nya atau segala macam. Iya, kita ada tuh coffee shop di Starcross di belakangnya, dan kebetulan bukan hanya coffee shop, kita bikin co-working space. Jadi di situ kita bikin aktivasi, edukasi ke teman-teman, bikin program sesuatu lah setiap bulannya ada gitu. Siapa yang mau ngasih sharing buat program-program tersebut gitu. Jadi dan itu menjadi kita ya kopi dengan marketnya, kemudian brand offline store kita dengan marketnya, jadi bisa cross satu sama lain gitu. Habis belanja nongkrong ataupun mau kerja ataupun apa, ditambah lagi kemarin tren WFH dengan Zoom meeting, Gmeet mereka jadinya butuh itu gitu. Jadi cukup membantu, dan balik lagi ke pembahasan saya tadi, apa sih jadinya menurut saya inovasi itu gitu. Salah satu inovasi kita ya ada di sisi itu gitu. Jadi mulai ada aktivasi FGD lah ya di situ ya, lebih ke ngobrol, sharing, bertukar pemikiran segala macam gitu. Jadi saya lihat nih clothing tuh ya balik lagi ke semangat awalnya itu movement kan, pergerakan gitu. Pergerakan tuh kan tidak hanya it's all about entertainment, tapi ternyata sekarang udah tap in-nya ke education. Yang dimana kita lihat netizen sekarang sudah sangat haus akan edukasi gitu kan, karena berseliweran ilmu di mana-mana. Kayaknya kalau ngikutin tanda kutip FOMO-nya kita juga waduh ketinggalan nih. Gue nggak tahu istilah ini gitu. Besok kalau si Bing ngobrol ini gue nggak nyambung gitu kan. Akhirnya semua pengen belajar, bagus juga gitu ya. Dan Starcross memfasilitasi itu dengan co-working space. Dan itu memang di hampir semua ya di Bandung juga sama kayak gitu ya. Tapi dulu saya tuh pernah melakukan itu bersama Riotic Records Riotic Distro lah tahun 2000 awal. Jadi tahun 99 kan di belakang BIP kita ngobrol, tahun 2000 baru pindah ke rumah nenek saya. Nah itu tuh sebelum ada, kalau sekarang ada Kamisan ya. Nah, kalau kita dulu kalau nggak Selasaan Rabuan. Posisinya iya. Dulu udah ada FGD gitu ya, tapi tentang ngebedah buku-buku kayak buku hardcore tuh apa sih namanya? Sampai lupa. Ada yang tentang Stray Kids, tentang sejarah Boston apa segala macam lah gitu yang dibahas kayak gitu, sampai ke akhirnya FGD-nya ngundang mulai dari store-store lain tuh. Nah sebenarnya di Bandung tuh sebenarnya udah ngebangun itu di awal, tapi kita belum ada istilah FGD gitu kan. Istilahnya diskusi aja, diskusi terus kita bertukar pikiran biar skena ini berkembang lah secara pola pikirnya gitu. Dan itu ternyata memang melahirkan istilahnya tuh kelompok-kelompok baru yang sesuai dengan auranya masing-masing gitu kan, kayak listriknya kan kadang beda gitu kan. Kalau ini kayaknya musikal nih, gue kesini gitu. Kalau ini politikal nih, kayaknya gue kesini nih, kayaknya gue bikin zin apa segala macam. Kalau ini ini event banget nih gitu kan. Ada yang suka bikin event, akhirnya muncul lagi kelompok-kelompok kecil. Nah di Jogja sendiri juga terjadi nggak sih seperti itu? Akhirnya ada niche-niche yang mulai spesifik gitu. Betul, pasti lah, hampir sama lah. Misalnya yang senang kayak toko buku aja gitu. Toko buku yang agak kiri nih, perlawanan nih ada di sini gitu. Kemudian mereka pun bikin program, ada diskusi beda dan lain-lain gitu kan. Kemudian toko buku yang ceritanya tentang ini nih, banyaknya ini, ya mereka kan bikin itu gitu. Sama ya terjadi juga ya, sesuai dengan listriknya masing-masing, chemistry-nya seperti ketertarikannya ada di mana nih. Iya. Oke, nah ini kan saya lihat lagi betapa menjadi business owner brand owner ini kan dilematisnya ketika mentok ya. Betul. Ketika udah mulai di kepala tuh apalagi ya. Kok capek ya, apalagi ya gitu. Ini apinya udah mulai reda. Betul. Walaupun dalam tabungan mungkin aman lah ya buat survive gitu. Cuman rasa itu muncul justru ketika udah di titik
ini aman, tabungan aman, ini aman, kok guanya nggak aman ya gitu. Ya. Pernah ngerasain nggak sih? Gairahnya pernah. Nah itu solusinya biar bisa apa ya, wild and youth lagi lah, itu gimana tuh? Titik balik ketika untuk itu. Bersyukurnya saya gitu kan selalu kangen dengan suasana kantor. Ini nggak gombal, saya nggak gombal. Saya di kantor anjing. Gua bisa ada terus kantor kalau nonton itu cuma saya memang yang apa ya, kayak tempat nongkrong aja, kita makin tua kemana sih mau nongkrong mau malas gitu. Tapi kalau ke kantor bercanda sama teman kerja segala macam itu yang bikin mungkin apinya nyala terus ya. Nah, kita ngapain yuk? Apalagi saya suka develop barang gitu, desain produk gitu kan. Kalau diskusi itu kayak ngangenin gitu. Jadi memang saya mencintai apa yang sudah saya bangun ini gitu kan. Dibangun lagi cintanya. Lingkungannya. Balik lagi kalau apinya memang redup, bukan angka ataupun apa jadi masalah numbernya bukan. Tapi lebih kayak ya itu lebih susah gitu. Saya kecenderungannya saya pergi dulu. Perginya tuh energi pikirannya tuh saya alihkan. Kemana itu pergi? Energi pikirannya ya kayak bikin usaha baru, meskipun kecil gitu yang ya seru lah, karena kan balik lagi kalau kita orang kreatif kan ini harus diginiin, ini bautnya nanti pintunya kayak gini. Nah sekarang jadi gampang saya nanya nih, sebutkan apa usaha-usaha Anda yang baru-baru itu? Apa aja tuh usaha-usaha yang dibangun yang baru-baru itu? Ya salah satunya coworking space yang di luar Star Wars. Kita sebenarnya saya punya brand satu lagi itu, brand skate gitu kan. Ya namanya? Bass. VAST. Oh, Fast. Ya, saya pernah. Fast, itu juga itu ada toko pertama yang ada skatepark plus retail gitu. Dan cuma dibayar 20.000, kalian sepuasnya main dapat minum mineral gitu. Ya salah satu bentuk kita harus ngasih apa nih? Dedikasi to the roots ya. Dan sudah apa? Giving back to the community ya. Ya, sebenarnya dan saya senang banget itu ada gitu. Salah satunya di Jogja gitu. Nah itu juga kemudian ada warung makan, Belly Wise gitu kan. Warung makan apa? Belly Wise. Ya, itu menunya apa lebih kemana? Smoke barbecue restoran. Wow, agak western ya. Daging semua itu. Mendadak Austin Texas. Jadi tetap ke barat-baratan ya. Popang gitu. Burger dan yang lain. Turunan produknya. Saya bingungnya kalau saya jelasin yang berikutnya ini, terus wow, Mas Rebong ternyata saya punya toko bunga. Toko bunga. Why are you? Dan toko bunga apa nih? Toko bunga. Toko untuk air meninggal gitu. Bukan buat hiasan ya. Buat wisuda. Orang datang ke rumah sakit, jadi gitu. itu ya buat yang pakai dan saya estetik lah ya. Estetik gitu kan, maksudnya dulu tokonya kecil gitu kan. Saya semangatnya waktu itu mengerjakannya ini bagaimana terlihat lucu aja di toko dengan kecilnya, tiny florist gitu kan. Jadi wow, jadi mengalihkan pikiran gitu. Ada api yang dihidupkan gitu kan. Habis itu balik lagi ke api yang lama gitu, harus dibakar lagi gitu. Jadi ada mainan-mainan baru dulu. Berarti kalau seseorang udah punya mainan-mainan baru, levelnya udah sultan. Mencari kesibukan. Hampir lupa nih. Nanti kita istirahat dulu bentar ya. Karena ini bakal ngomongin yang imo-imonya ya. Jadi kita istirahat dulu sebentar. Daging semua. Oke, Mas Tebong. Sekarang kita ada di segmen terakhir nih ya. Terakhir kita tadi kan udah ngobrolin yang wow, gitu. Cerah ceria gitu ya. Sekarang kita agak dark nih ya, agak dark di mana setiap yang namanya usaha tuh pasti ngalamin yang namanya the lowest point ya. Betul. Nah, ketika Star-Crossed berada di lowest point itu apa sih yang dilakukan pertama kali ya setelah sedih-sedihan gitu. Dan akhirnya bangkit lagi gitu ya, seperti lagu Rocket ya. Bangkit lagi dan akhirnya survive sampai sekarang dan punya banyak mainan seperti sekarang. Evaluasi itu udah kunci. Semua pelaku usaha pasti saya rasa akan melakukan evaluasi terhadap anaknya, yaitu perusahaannya gitu.
kemudian refleksi terhadap kita gitu, kita berkaca lah as a brand gitu kan, atau as a company, kita ngeliat bahwa oh kita udah nyampe, oh ini ada jerawatnya ternyata saat ini gitu kan, harus berkaca lah gitu, dibenerin, rapiin gitu kan. Tahun berapa tuh ketika ada di lowest point tuh? Kayaknya 2015. 2015 secara lowest mental point. ya. Mental. Kemudian kalau secara kepanikan semuanya itu ya 2020 dong Pak. Iya, pandemi ya. Pandemi itu. Tapi kan beda-beda, pandemi ada yang malah jadi woi, jadi laku keras gitu. Nah, ada juga yang memang deg-degan banget gitu. Tapi Starcross waktu itu ada di posisi deg-degan ya. Deg-degan. Jadi 2 kali sih saya udah ngalamin, 2015 mental down. Kemudian malah di saat mental down dan kita nganggapnya lost point, kita malah nyerang dengan kita pindah toko lebih besar gitu. Oh malah lebih ya, jadi biar tambah beban Pak, biar tambah beban, mikir biar gearnya nyala lagi. Gimana nih? Keren juga. Saya biasanya kayak gitu gitu. Beda. Kemudian punya rencana tambah titik di luar Jawa gitu, kayak gitulah yang oh ini ya hasil evaluasi juga. Oh ternyata sebenarnya supply chain kita ini nggak benar gitu. Sistem distribusinya itu nggak benar. Jadi otomatis kurang baik lah, tidak terukur gitu kan. Kita coba bikin retail kita sendiri, akhirnya kita punya toko di beberapa kota di Indonesia. Sampai sekarang total berapa tuh toko? Sekarang 18 Pak. 18, Masya Allah. Ngeri. Ini toko yang paling jauh di mana nih? Palu. Ya. Rata-rata di Pulau Jawa banyaknya tersebarnya atau sebelum 2023 ada 24 toko. Oh, asalnya dulu 24 toko. Sekarang berkurang nih. Karena kondisi ya impact dari COVID itu sebenarnya offline tuh agak berat. Cuma ya kita tetap pengen bahwa offline itu harus kita tumbuhkan gitu kan. Nah, itu dia. Yang jadi PR bersama ya. Maksudnya semua industri ataupun apapun itu gitu kan. Oke. Ini saya pengen nanya ke netizen ya. Ini kita kan jujur-jujuran lah, kita lagi diperbudak nih ya sama e-commerce gitu ya. Harus melakukan ini, melakukan itu. Ini harus live sekian jam lu baru dapat ini gitu kan. Dan ternyata kita udah capek, ternyata harus bayar ini gitu kan. Ini apa ya? Masih sehat nggak sih sekarang? Atau kita tuh sekarang emang lagi dalam kondisi nurut-nurut harus manut-manut aja gitu? Ya pada saat udah turun ke sirkuit itu jadinya ikut-ikut aja. Kalau pada saat kita stop, kita akan mengurangi apa yang udah kita dapatkan. Jadi kayak bola salju aja nih. Terus gitu. Dan itu yang menakutkan bagi saya kan. Maksudnya bahasanya apa ya? Saya takut salah bahasa. Negara kita tuh ngebesarin monster gitu aja. Nah, itu. Keren nih bahasanya nih. Ini langsung jadi capture deh. Aduh. Masih quotation di sini. Banyak monster yang lagi ditumbuhin. Iya benar. Kita ngomongin sesuatu yang jujur-jujuran dari dalam hati ya. Karena ini suara hati kita gitu. Suara hati kita yang memang mau sampai kapan kita kayak gini gitu kan. Sepertinya dulu berdagang nggak gini-gini banget gitu. Tapi sekarang ya walaupun mungkin ada yang dapat penghasilan yang besar banget dari situ gitu kan, wow gitu kan. Wow. Tapi omset ya. Omset. Itu margin dong. Ujungnya berapa? Tapi ketika kita sebagai manusia yang butuh aktivasi offline, yang butuh kembali lagi nongkrong, FGD lah apa segala macam itu. Nah ini upaya dari Starcross sendiri untuk bisa apa ya? Mengembangkan lagi spirit offline gitu ya, biar orang-orang tuh megang produk kita, dicium, wah ini tahun 2004 nih, gitu, langsung tahu gitu. Atau ya apa ya, apakah ada obrolan khusus dengan clothing lain juga, yuk kita bikin movement gitu biar offline tuh hot lagi gitu, kayak dulu gitu. Kalau untuk obrolan sebuah FGD untuk pembahasannya ini belum ada. Oh iya kita bikin deh. Kita bikin kelasnya di sini ya linknya ya. Oh langsung buka kelas. Jadinya dengan makin berjalannya waktu kayak gini tuh kayak teman-teman sendiri semuanya. Kalau toh ketemu juga pembahasannya ya pembahasan algoritma buang ads berapa nih. Tetap bahasan yang robotik ya. Ya bahasanya numbers.
oke, ya udah. Tapi kita juga ngerasa, oh ya udah, misalnya kan, ya PR terberat kayak Star Cross ataupun brand-brand pun PR-nya adalah ya brand value balik lagi. Itu yang harus ditingkatkan gitu kan. Gimana sih cara Star Cross untuk bisa narik orang ke offline? Kita sih tetap pengennya engage dengan customer gitu. Ya, itu yang karena semangatnya itu nilai-nilai yang dulu itu ada itu sebenarnya engage. Saya ngerasa gitu. Saya dulu senang datang ke Slacker mau cari kaos band apa gitu kan, karena saya ngobrol sama Mbak Diana gitu kan. Dan brand itu kan ada di mulutnya customer ya, customer gitu kan. Iya, gitu kan. Berarti udah ada kaset ini belum? Ya maksudnya ngobrol. Ya, gitu ngobrol. Kan. Nah, itu pun di shopkeeper kita pun kita harapkan seperti itu gitu. Meskipun kita udah brief segala macam gitu. Sampai kita ada launching produk yang menurut kita bakal hot selling lah. Kita nggak ada naruh produk itu di e-commerce gitu. Kita taruh di toko kita aja. Ternyata ramai juga gitu. Maksudnya traffic juga toko itu gitu kan. Datang mereka. Semua tinggal kita nge-direct semuanya. Dan yang terakhir tuh yang saya ingat dari aktivasi Star Cross itu mendatangkan band bule ya. Ya, kita ada festival. Wild Ground Fest. Sum 41 ya terakhir tuh ya? Sebelum mereka bubar. Sebelum bubar. Fotonya kita sempat dapat kesempatan buat bawa. Rocket main itu ya? Main dong. Oh, main. Sebagai Rocket Rock Family. Rock Family saya udah di kata Aska saya bakal jadi penenjennya Rocket. Mau. Santai ya. Lelah. Aku mau di kebun teh aja. Menikmati masa tua. Oke, nah itu berarti itu bisa disebut ini nggak kayak apa ya dream come true yang dulu kebayang gitu. Itu bagian dari visi atau dari misi kita gitu. Di awal dari impian-impian itu ya. Itu gitu. Saya tuh apa ya yang membuat saya mungkin teman-teman pernah lihat saya nangis gitu. Ya. Ozom sih. Ozom melihat saya nangis itu yang pada saat Neck Dips turun 2022 Wild Ground Fest pertama gitu kan, turun selesai gitu, Flame dan apa semua apa yang nama Fire apa ini tuh? Lupa saya kan. Confetti Confetti itu nyebar selesai lagu. Saya tuh sampai pelukan sama istri saya nangis karena istri saya tahu mungkin saya melakukan ini gitu. Iya. Saya merinding. Ditangkap sama Ozom dong. Iya. Itu yang dan ini yang saya cari emosinya gitu kan. Saya bisa nyungguhin sesuatu buat ya audiens lah, yang audiens juga happy gitu. Jadi kan. klimaksnya passion. Ini loh Star Wars tuh warnanya di sini gitu kan. Itu semua ini ada gitu. Teman-teman yang hadir, teman-teman yang support gitu, dan kita bawa ternyata ada festival musik yang seperti ini dan itu di Jogja dan itu diinisiasi oleh brand clothing independen Jogja. Nah itu dia. Itu. Ya kan kita dulu kalau ngeliat Sum 41 gitu ya mungkin yang sekarang Neck Deep gitu ya, walaupun saya nggak terlalu dengerin. Itu ngeliatnya kayak jauh banget. Kayaknya tuh nggak untouchable lah gitu. Tapi tiba-tiba main di produk di clothing brand kita gitu. Jadi apa ya setelah momen itu tuh kan pasti apalagi ya. Nah itu mulai ada itu lagi tuh. Kata istri saya, kamu jangan joget. Maksudnya kan joget usaha gitu. Pengen begini. Ya salah satu yang ngilangin ya biar apinya tetap jalan ya kayak salah satunya itu gitu. Kerjain festival itu create itu. Oke, berarti ini sebenarnya kalau dari lagu tuh udah sampai ref dan istilahnya apa sih kalau closing tuh interlude ya? Tapi sempat bridge tadi. Bridge. Yang udah terus standing applause yang nangis-nangis gitu kayaknya. Nah setelah itu kan biasanya kan, oke udah semuanya udah back to life gitu normal lagi. Dan ya ini kan kita ngelihat juga ngomongin soal kepemilikan brand ya. Pasti kita juga punya harapan ke anak nih. Betul. Kita ngomongin anak nih. Anak ini udah usia berapa nih? Wah, anak saya kebetulan 15 tahun. Dan akan diwariskan nggak legasinya gitu si Star Cross ini ke anak gitu? Ya, kalau ngomong Star Cross is a legacy, is a must kalau saya ngomong. Tapi legacy di sini bukan harus ke darah ya, maksudnya, tapi secara semangatnya, ataupun sebagai identitas brand clothing independen yang tumbuh
berkembang di Jogja gitu. Saya harapannya kayak saya aja teman-teman regenerasi di brand di Jogja gitu, selalu support gitu kan. Ayo kalian bikin apa? Ayo bikin toko biar kelihatan gitu. Maksudnya yang kayak gitu tuh tetap ada karena saya pun mengalami itu gitu dari sebelumnya gitu kan. Kalau ngomongnya ke anak pasti harapan. Tapi balik lagi saya punya, maksudnya saya terserah anak lah mau melanjutkan atau enggak gitu. Cuma yang jelas. Tapi gejalanya udah ada belum? Kalau gejala udah dong. Udah kita pelan-pelan kita. menstrategoskan anak gitu. Iya, maksudnya kamu harus senang musik ini loh. Ini kan jadi warnanya loh. Ini fondasinya. Kamu dengerin Vince dari mana? Harusnya kan kamu dengerin football. Midwest. Harus dengerin ini dulu, baru nyampe ke TMP. Gini. Terus anaknya cuma pas nyimak podcast ini, kayaknya saya ngambil yang Isra Miraj aja bagus. Saya akan jadikan Star-Crossed kembali ke filosofi awalnya Isra Miraj. Akhirnya diubah total gitu. Ya udah kalau udah aki-aki mau gimana lagi ya, gimana? Kita ngejelasin American football, gopoy gitu. Midwest apa? Kita ini apa? Selatannya lebih ke kayak ke Kebumen. Jadi lebih ke lokal, kearifan lokal. Oke, terima kasih banyak nih ilmunya Mas Tebong, dan terima kasih buat segala sharingnya nih buat kita. Di sini sebenarnya hanya ingin nangkap spiritnya nih, spiritnya brand Jogja yang apa 2 dekade ini tuh kayaknya tuh udah sempet di, ya itu tadi ya yang klimaksnya itu udah pecah lah istilahnya kalau kata anak-anak podcast ya, ini pecah banget ini. Tapi istilah pecah udah lama banget ya. Kayaknya sekarang lebih apa gitu ya. Banyak istilah baru. Cuman ya banyak pelajaran yang bisa saya ambil ya dari super DIY-nya Mas Tebong nih ya, ketika mengelolanya semuanya sendiri, ya tentunya dengan tim lah ya. Cuman kan kepalanya ini loh gitu, yang kenapa Star-Crossed terus hidup nih, sebenarnya kan semua itu terbangun ya awalnya mungkin dari passion apa segala macamnya gitu, dan sampai akhirnya impian-impian itu terwujud satu persatu gitu kan. Dan ketika impian itu terwujud, nah sebenarnya di ending closing ya dari daging semua ini saya minta satu quotation yang powerful lah gitu, atau yang bisa menenangkan kita yang resah sebagai yang mau bisnis gitu. Biar kita punya sesuatu yang menghangatkan hati lah gitu. Biasanya Jogja tuh orangnya hangat gitu. Gitu. Satu ya? Boleh, 100. Daging semua lagi boleh. Keputusan untuk apa ya? Untuk berbisnis ataupun berwirausaha kita tuh. Sebenarnya keputusan kita untuk terus belajar. Konsepnya adalah mencintai belajarnya gitu. Dengan mencintai belajarnya, kamu akan enjoy dan menikmati apapun journey-nya. Kuncinya ya. That's it. Belajar aja pokoknya. Belajar. Gak berhenti. Belajar lah. Buka buku IPS. Ya gue ngomongin sama diri sendiri deh. Oke, terima kasih Mas Tebong atas ilmunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen ya, semuanya sebarin ke ibu-ibu, grup ibu-ibu atau grup atau grup ibu saya ya. Grup RT, RW, RT ya, silakan di-share ya video ini, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang mau bikin bisnis semangat, walaupun ya dunia mungkin Indonesia gelap lah apalah segala macam semua gitu. Walaupun besok kiamat kita harus tetap menanam pohon ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua.